Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bersua kembali dalam majelis virtual alkimia. Dapat sejarah sebelumnya mari kita ucapkan alhamdulillah ala ni'amillah, ala karamillah, ala kulli ma qad atallahu ta'ala alaina. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah sholatan wa salam daina bidai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Hadratul Taramin, segenap Dewan Penasehat, segenap pengurus madrasah virtual kimia, muassis muharrik, dan semua rekan-rekan asatid, dan juga seluruh peserta pemirsa madrasah virtual alkimia yang kami hormati dan kami banggakan dan berbahagia. Pada malam hari ini kita sampai pada fan sejarah juz ketiga daripada Khulasatul Yakin karya Syekh Umar Abdul Jabbar, yang pada malam hari ini kita sampai pada bab ke-34. Setelah kemarin menerangkan perang Jamal, kita nanti akan membahas tentang penolakan baiat dari Muawiyah terhadap Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya mari kita tawasul kepada para guru kita, para aimah kita, para muassis Nahdlatul Ulama, binatil ridha ilah wa binatil ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawena nakrahatul kitab kana bi aslafuna wa rijaluna wa jami ulama'ina. Wa barak ila hadratil musaffan sallallahu alaihi wasallam hadrati jami'il awliya wa sholihin jami' asas jadriyatina bi ali baitin nabi jami'il awliya kalin fi ibadika sami'at rasyidin wa ila hadrati jami' masyayikhina al-kiram jami'il awliyati sahil hadrati jami' masyayikhina ulama ila hadrati jami' masyayikhina fi mahadina kala qasam juga diri wa ila hadrati jami' ustadina wa masyayikhina al-kiram ila hadrati jami' baina mahatina wa tallamru fi syahwal afiyah wal muwaddimah wa rasul syahwal afiyah wa nakhusan bihusus sahibi hadal kitab Khulasatul Yakin Syekh Umar Abdul Jabbar yang penuh barakati makaramatihim wa asrarihim minallah yaghfir lahum wa yarhamhum bil jannah ila hadrati jami muslimat wa binatul qabul wal usul bi sayyidina Muhammadin Rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil hudra. Amin. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil fid darin amin. Ad-darsus rabi wa thalathun. Tayu pelajaran kang kaping 34. Mufawadatu Muawiyah fil bai'ah. Utawi iki mertelaken penolaane Muawiyah ing dalam bai'at. Atau pengkajian ulang. Jadi Muawiyah minta dikaji ulang. Bila den kirimaken apa komisu Utsmana klambine Sayyidina Utsman alladzi kutila kang was dan sedene sapa Utsman fi dalam komis bahwa utawi komis bahwa hal utawi komis iku mulat tohun gubrat bidami kelawan gete ila Syami dan kirim ila Syami maring tanah Syam fakana mengkono apa dalika mengkono ursil irsalu komis iku sabon dadi sebab itharat ahli Syami ing anggerake penduduk Syam wastaghala lan milang-milang khianat sapa Muawiyah itu Muawiyah hadza syuura ikilah napa niku pengertian famtana mongko nolak sapa Muawiyah an mubayaati aliyin saking baiat marang Sayyidina Ali wa akhadha lan tumandang sapa Muawiyah iku yutolibu nuntut sapa Muawiyah bidami Utsman kelawan geti Sayyidina Utsman wal qisas lan nuntut qisas min qatalati saking pira-pira wong kang mateni Utsman.
Jadi kita tahu ketika terbunuhnya Sayyidina Utsman dilakukan oleh beberapa orang, maka Sayyidina Utsman menuntut hal itu dilakukan kisos lebih dahulu. Falama aliman, mongko dalam semasa ngerti sapa alim Sayyidina Ali bimtina iklawan ambang kang Muawiyah. Jahaza mongko nyiapaken sapa Ali jahisan ing pasukan limu harobatihi krana merangi Muawiyah wa jahaza lan nyiapaken sapa Muawiyah jahisan ing pasukan limulaqatihi krana ngadepi Jais. Pastama mongko ketemu apa al jaisani pasukan fisah lisifina ing dalam dataran Sifin wajarat lan lumaku benoma ing dalam antarane jaisan apa mukatabatun pira-pira surat-suratan wa rusulun lan kirim utusan lam tuzil kang ora bisa ngilangi lam tuzili kang ora bisa ngilangi ngilakan apa mukatabat al khilafah ing persulayan warajat lan bali sapa rusulu alin pira-pira Sayyidina Ali wa akhbaruhu lan awe kabar sapa rusul ing Ali bi israri Muawiyah ta kelawan oleh nglanggengake Muawiyah alal mutalabati ngatasé tuntutan bi qatalati Utsman kelawan pira-pira wong kang mateni Utsman li iqamatil haddi krana jumenengake hukum had alaihi mengatasi qatalah awil kitali utawa perang. Jadi pada pelajaran ke-34 ini ada sebuah kisah tentang penolakan Muawiyah ketika menerima bajunya Sayyidina Utsman dalam keadaan penuh dengan darah. Artinya begini, baju itu kemudian oleh seseorang dikirimkan oleh orang ke Muawiyah. Yang pada waktu itu Muawiyah berada di Syam. Ya. Dan Muawiyah kemudian melihat baju yang penuh darah ini tidak terima, karena berarti kalau bajunya penuh darah ada pembunuhan. Dan ketika ada pembunuhan mereka menuntut pembunuhan itu diselesaikan dulu, baru ada baiat. Jadi pembunuhan terselesaikan, kasus terselesaikan, orang yang membunuh kemudian balas dikisos, dibunuh, baru kemudian ada terjadi pembayatan. Tapi Sayyidina Ali, ya, ketika melihat hal itu dia tidak juga harus sudah dibaiat, sudah dilantik, sudah dinyatakan sebagai khalifah, ya, kok Muawiyah menolak pembaiatan. Ini jadi Sayyidina Ali ini bukan masalah mau atau tidaknya memberikan memberikan penanganan terhadap kasus terbunuhnya Sayyidina Utsman, tidak. Tapi karena dalam ini sebagai seorang imam ketika ada penolakan berarti orang yang menolak itu menganggap dirinya adalah pembangkang alias pemberontak. Makanya Sayyidina Ali menyiapkan pasukan ini dalam rangka bukan karena tidak mau melakukan penyelidikan terhadap siapa pembunuh Sayyidina Utsman, bukan, tapi karena untuk memadamkan artinya sebuah pembangkangan yang dilakukan oleh Sayyidina Muawiyah. Akhirnya Sayyidina Ali menyiapkan pasukan, demikian juga Sayyidina Muawiyah menyiapkan pasukan. Akhirnya kedua belah pasukan ini bertemu di dataran Siffin. Dan pada waktu sudah terjadi berbagai macam bentuk utusan dan surat. Intinya Sayyidina Ali juga tidak mau sebenarnya melakukan peperangan ini. Beliau juga selalu berusaha mengadakan pendekatan komunikasi lewat beberapa utusan, tapi ternyata utusan ini memberikan kabar bahwasanya Sayyidina Umar tetap kokoh dalam pendirinya, tidak mau mengakui kekhalifahan Sayyidina Ali, artinya pembangkangan terhadap khalifah tersebut dilakukan oleh Sayyidina Muawiyah. Dia tetap menuntut supaya hukum itu berjalan. Had diberlakukan kepada orang yang telah melakukan pembunuhan kepada Sayyidina Utsman. Sehingga pasukan ini podo kencenge ngaten niku. Sampun. Ad-darsul khamis wa thalathuna utawi iku pelajaran kaping 35 waqatu Sifina utawi nerangkan perang Siffin. Ibtada mulai opal kitalu peperangan min awali Safar sakawitane wulan Safar sanata sab'atun wa thalathina ing dalam tahun 37 bimuna wasatin kelawan perang kang ruket basi totin kang ombo wa fil yaumi tsamin lan ing dalam dina kaping 8 minus saking Safar zahafa ngumpul apa sapa jaisani pasukan loro wa dhalla
lan dadi opal kita lu peperangan iku salah satu ayamin telung dino fasila mongko rumangsa jirih dia yang dalam telung dino sapa Jesu Muawiyah ta pasukane Muawiyah. Terus fasyara mongko aweh isyarah haling atase Jais sapa Amr bin As bi raf'il mushaf masahifi kelawan ngangkat pira-pira mushaf ala rimah ing atase pira-pira tombak isyaratan kelawan isyarah ila tahkim kita bilai maring napa niku perdamaian kelawan putusan hukum kitab Gusti Allah. Padroka mongko berpendapat sapa aliun Sayyidina Ali ana isa temene isyarah iku khid'atun tipu daya li iko fil kita li krono ngendhekake perangan wa ftaroko lan percaya Jesu apa Jesu pasukane Ali ila firqataini maring rong golongan ora ngeten-ngeten wa ftaroko lan perenco-perenco ya atau pisah kleru Waftar kolan perenco-perenco opo Jesu pasukannya Ali ila firqataini maring rong golongan firqatun utawi sak golongan iku wafaqathu nyocoki sapa firqa ing Ali ala ra'yi ing atase pendapat Sayyidina Ali ai bi annahu napa bi annahu khitah wa firqatun lan sak golongan tolabat nubrih sapa firqa minus saking Ali listijabati al istijabata nyembadani ila tahkim kitabillah maring mutusi kelawan putusane kitab Gusti Allah fa'ad'ana mongko nuruti sapa Ali lira il fariki maring pendapate golongan asane kang kaping pindho likasratim krana akae farik wa amara lan perintah sapa Ali biwaqfil kitali kelawan lereni perang. Jadi ketika terjadi perang Siffin itu satu perang yang luar biasa. Permulaan perang Siffin terjadi pada tanggal permulaan Safar pada tahun 37 Hijriah dengan perang yang digambarkan perang yang sangat dahsyat. Sampai pada hari ke-8 ngeten niku sangat perang yang luar biasa sampai 3 hari, kemudian pasukan Muawiyah mengalami keteteran. Kemudian Amr bin As sebagai duta pasukan Muawiyah mengangkat mushaf di atas tombak. Tombak niku dicandali Quran, mushaf ya. Terus diangkat. Ini isyarah minta supaya Sayyidina Ali mengadakan gencatan senjata dan tahkim dengan kitabullah. Pada waktu itu Sayyidina Ali berpendapat bahwa ini adalah tipu daya yang dilakukan oleh rombongan Muawiyah karena menganggap Muawiyah itu sudah mulai keteteran, sudah mulai merasa akan kalah. Nah, cuman dalam hal ini pasukan Sayyidina Ali terpecah menjadi dua golongan. Yang pertama setuju dengan pendapat Sayyidina Ali, sementara yang kedua itu punya pendapat menyetujui kehendak daripada pasukan Muawiyah. Artinya mengembalikan proses ini, perdamaian ini dengan mengacu pada kitabullah. Akhirnya Sayyidina Ali kemudian menuruti pendapat yang kedua ini, hakim dengan kitabullah. Akhirnya perang itu diberhentikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisatul tahkim utawi iki metelaken peristiwa pengadilan hukum. Ikhtaro milih sapa ahlu Syami penduduk Syam Amr bin Al-As ing Amr bin As. Wakhtaro lan milih sapa alul Iraqi penduduk Irak Aba Musa Al-Asy'ari ing Abu Musa Al-Asy'ari. Tujuannya apa liyahkuma punto mutusaken hukum sapa Amr bin As lan Musa Al-Asy'ari baina Ali ing dalam tanah Sayyidina Ali wa Muawiyah lan Muawiyah. Wastama lan kumpul sapa al-hakamani wong kang den angkat dadi hukum kekarone di daumatil jandali ing dalam daumatil jandal di Ramadan ing dalam bulan Ramadan sanata sab'atun wa thalathina ing dalam tahun 37 minal hijrah sing hijrah wa ba'da mufawadatin lan ing dalam sakwuse rembukan jaharat
kang lumaku apa mafadha benama ing dalam antarane hakamani ittafaqo padha mufakat sapa muhakamani ala khal'i aliin ing atase nyopot Ali lan Muawiyah ala khal'i aliin ing atase nyopot Ali wa Muawiyah lan Muawiyah wa ja'lil amri lan dadakan perkara syura ingkang den musyawarahaken fataqaddama mongko maju sapa Abu Musa al-Asy'ari wa alana lan ngumaken sapa Abu Musa ittifaqo ing barang kang den mufakati sapa Musa lan Muawiyah hale ngatasé ma ama Amr bin As lan ana pun tawi Amr bin As iku fainahu mongko sak temen Amr bin As iku laja berlindung sapa Amr ilal hailati maring tipu daya haitsu khala sekirane nyopot sapa Amr alian ing Ali wa tsabbatan lan tepaken sapa Amr Muawiyah ing Muawiyah faraja mongko bali sapa as-Samiyuna penduduk Syam ila Muawiyah maring Muawiyah wa bay'ahu lan bai'al sapa Samiyun ing Muawiyah bil khilafati kelawan dadi khalifah wa tas'al lan dadi ombo apa sikatul khilafi apa belahane pasulayan baina Ali lan antara Sidina Ali wa Muawiyah lan Muawiyah wa akhadha lan tumandang sapa kulun sapa suwiji minhum saking golongan loro iku yu'iddu nyiapaken sapa kul al-uhbata ing persiapan liqail akhiri krana tetemu golongan kang liyane fi ma'rakatin ing dalem perang fasilatin kang mutusaken. Pada kelanjutannya setelah Sayyidina Ali memberhentikan perang, kemudian kedua pasukan antara pasukan Muawiyah dan pasukan Ali ini mengirimkan utusan masing-masing merupakan delegasi yang diminta untuk bermusyawarah supaya terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak. Di pihak Sayyidina Ali, beliau mengirimkan Abu Musa al-Asy'ari, sementara di pihak Muawiyah mengirimkan Amr bin As. Dan perkumpulan ini dilakukan di Daumatil Jandal. Di Daumatil Jandal itu nama sebuah wilayah tempat bermusyawarah dua delegasi ini. Nah, kemudian setelah terjadi musyawarah di antara kedua belah pihak, intinya sebenarnya mufakatnya itu kedua belah pihak itu melepas kekhalifahan Sayyidina Ali ataupun kekhalifahan sinten kekuasaan atas Muawiyah itu lepas semua. Setelah dilepas nanti kemudian terjadi musyawarah antar sesama muslim, baru kemudian memutuskan sesuai dengan musyawarah daripada pihak-pihak terkait. Sebenarnya gitu. Nah, kemudian setelah sepakat bahwasanya keduanya itu dinyatakan harus melepaskan kekhalifahannya dan nanti akan musyawarahkan, maka kemudian Abu Musa ini berdiri terlebih dahulu memberikan pengumuman bahwasanya kesepakatan yang tersepakati oleh kedua belah pihak itu diumumkan Abu Musa, yang diantaranya dia memberitakan bahwasanya Sayyidina Ali dinyatakan vakum atau kata dinyatakan melepas dari kekhalifahan Sayyidina Ali, atau pembaiatan terhadap Sayyidina Ali dinyatakan dipending atau dibatalkan dulu, menunggu nanti musyawarah. Nah, kemudian ternyata Amr bin As itu lebih cerdik. Dia setelah Abu Musa al-Asy'ari menyatakan Sayyidina Ali mundur dari kekhalifahan, dinyatakan lepas dari kekhalifahan, maka Amr bin As berdiri kemudian menyatakan setelah Sayyidina Ali dinyatakan lepas dari kekhalifahan, maka beliau mengatakan ya karena kalau Sayyidina sudah lepas berarti kekuasaan hanya ada pada Sayyidina Muawiyah. Artinya Amr bin As tidak mau menyatakan kalau Sayyidina Muawiyah pun juga dilepaskan dari pembaiatannya itu tersebut. Jadi pernyataan Muawiyah sebagai pimpinan orang Syam itu pun semestinya harusnya sesuai sepakatan musyawarah harus dinyatakan dilepas itu oleh Sayyidina Amr bin As, tidak dilepaskan tapi justru malah menetapkan. Akhirnya orang-orang Syam pulang dan berbaiat kepada Muawiyah dengan dianggap sebagai khalifah.
Tapi semenjak ini bukan berarti selesai. Justru ruang untuk terjadi perbedaan semakin dalam dan semakin luas. Akhirnya kedua beliau pun sama-sama menyiapkan persiapan diri, persiapan pasukan untuk sama-sama melakukan peperangan pada peperangan yang berikutnya. Di antara Sayyidina Ali dan Muawiyah justru kemudian semakin dalam perpecahannya. Ampun. Adar susabi wa salatuna tayu pelajaran kang kaping 37. Al khawarid wa waqatun nahrawan. Utai iki mertelaken kaum khawarid wa waqatun nahrawan lan perang nahrawan. Al khawarij utawi kaum khawarid iku kismun golongan min jaisi Ali saking pasukan Sayyidina Ali karo cukang metu sapa nenten karo cukang ora taat atau metu sapa jais ali ngatasi Sayyidina Ali indama qabila dalam nalikane nerima sapa Ali atahkima ing putusan hukum ma'anahum serta nistak temene khawarid iku awaluman kawitane wong asal kang nyaranaken sapa man bi kelawan tahkim ali ngatasi Sayyidina Ali. Ini lucunya istama'a lan kumpul sapa kau sapa khawarid fin nahrawan ing dalam nahrawan wa kana lan ana apa adatuhum wilangane khawarid iku itna asyara rolas sewu apane alfan ewu ni wa syara ulan padha tumandang sapa khawarid iku ya'ithuna padha gawe kerusakan fitil kaljiatin dalam mengkono perang fasad dan kelawan kerusakan bayak tulu dalam mengko padha maten sapa khawarid al atfala ing pira-pira bocah cilik wanisa alam pira-pira wong wadon wajahaza mongko nyiapaken sapa Ali Sayyidina Ali jaisau ing pasukane Ali wa zahafa lan nyerang sapa Ali bi kelawan jais alimat khawarid wa nasahum lan nuturi sapa Ali ing khawarid falam yaqbalu mongko ora padha nrimo sapa khawarid panasiba mongko ruket apa kita lupa perangan bainal jaisaini dalam antarane golongan luru wantah lan rampung apa kita bikot limu domil khawarid kelawan den patenine sebagian besare wong-wong khawarid wa firaril akharina lan melayune liyane kabeh. Jadi ada sebuah kerancuan sejarah dalam arti maksud saya gini, ada sebuah kisah-kisah sejarah yang harus kita pelajari betul yang supaya kita paham sehingga kemudian hal ini jangan sampai terulang di masa sekarang. Jadi salah satu fungsi sejarah adalah mempelajari kelemahan, kekurangan masa lalu, jangan sampai terulang di masa yang akan datang. Jadi Khawarid adalah golongan, sebenarnya merupakan golongan daripada pasukan Sayyidina Ali, yang mana mereka menyatakan tidak cocok dengan hasil tahkim. Tidak cocok dengan hasil tahkim. Mereka menyatakan tidak setuju dan tidak menganggap hasil daripada tahkim yang telah disepakati antara Sayyidina Ali, delegasi Sayyidina Ali dan delegasi Sayyidina Muawiyah. Padahal mereka adalah golongan yang pertama kali menyarankan tahkim. Nah, lucunya di sini, mereka yang ngoyak-ngoyak supaya ada tahkim, tapi ketika tahkim terjadi dan sudah menghasilkan keputusan, mereka menolak. Akhirnya golongan yang menyatakan tidak setuju dengan tahkim ini keluar dari rombongan Sayyidina Ali, berada di Nahrawan. Jumlahnya tidak sedikit, 12.000. Mereka kemudian membuat kerusakan yang luar biasa di sepanjang jalan yang mereka lewati. Mereka membunuh anak-anak dan perempuan. Akhirnya melihat hal ini, Sayyidina Ali kemudian mengambil kesimpulan, mengambil jalan untuk memerangi mereka karena telah membuat kerusakan yang membahayakan khalayak umum. Akhirnya beliau mengirim pasukan, memerangi mereka, menasihati mereka, tapi mereka toh tidak mau menerima nasihat. Akhirnya terjadilah peperangan di antara dua golongan ini. Setelah pembesar-pembesar Khawarid ini terbunuh, mereka kemudian melarikan diri. Ini jangan sampai terjadi dalam diri kita. Jadi kita di Indonesia ini ya, harus mampu membedakan di orang-orang yang memang ingin membuat kerusakan Islam dari dalam. Tapi kita pun juga harus bijaksana, harus mengambil jalan yang tengah. Makanya NU berada di jalan tengah ini juga musuhnya banyak. Ya, karena kita merasa berusaha mengambil jalan yang tengah ini, ya baik dari ekstrem kiri kanan ya banyak yang tidak setuju dengan kita.
Tapi toh kita tidak pernah gentar, toh kita terus berjalan karena apa? Ajaran-ajaran Wali Songo yang telah dipaparkan oleh para guru kita, diajarkan oleh guru kita adalah memang ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya kita terus tetap gundelan para guru kita, para ulama kita. Kita yakin bahwasanya jalan tengah, ya, umatan wasatan yang diajarkan pada kita adalah ajaran yang sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang insya Allah akan mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Demikian, semoga bermanfaat. Walafu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru 1 Muharram 1443 Hijriah. Semoga ke depan kita semakin baik, semakin indah, dan semoga cobaan-cobaan ini memberikan manfaat kepada diri kita semua, memberikan berkah dan segera berlalu.